Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman, karena dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban terang benderang seperti ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga sudah sepantasnya bagi manusia untuk memanfaatkannya dengan baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk mengerjakan amal soleh. Sebagian dari kita mungkin sudah menyadari pentingnya waktu yang kita miliki. Contohnya, melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Namun tidak sedikit pula dari kita masih sering menunda-nunda waktu. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari, selalu menunda waktu untuk mengerjakan sholat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membicarakan tentang waktu, maka ayat-ayat dalam Quran surat Al-Asr dapat dijadikan sebagai pegangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Manusia hidup tidak lepas dari perjalanan waktu. Dari pagi menjadi siang, siang menjadi sore, sore dan menjadi malam, dan malam pun akan kembali menjadi pagi. Begitu pula dengan perjalanan hidup kita dari kandungan, lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, tua, dan akan menjadi punah di dunia dengan kematian. Waktu yang telah disiapkan Allah ini apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kata Allah akan menjadi manusia yang rugi, yaitu rugi dunia dan rugi akhirat. Kenapa merugi tidak memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan menanam amal untuk kebaikan hidup di akhirat? Sayyidah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini mungkin dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh hari esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak dapat diharapkan kembali esok. Orang-orang yang tidak merugi itu ada 4, yaitu yang pertama, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang pertama yaitu beriman. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan iman saja tidak cukup. Ia harus dengan ilmu. Dengan ilmu ia akan paham segala aturan dan juga adanya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dengan ilmu ia akan mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Sehingga tidak sekedar kita mengambil air wudhu, kemudian sholat dan kemudian selesai. Tetapi kita perlu memahami makna dari semuanya, untuk apa kita wudhu sehingga wudhu menjadi sempurna, untuk apa kita sholat sehingga sholat kita menjadi sempurna. Yang berikutnya yaitu amal soleh. Dalam banyak ayat antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Banyak orang yang beramal tetapi tidak soleh, tetapi boleh jadi hanya amal jariyah, karena amal jariyah itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Tetapi amal soleh adalah total niatan lillahi ta'ala. Ketergantungan terhadap balasan amalannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh tanpa iman tak ada arti. Orang kafir suka membantu seperti menyantuni anak yatim, membantu membangun masjid, dan lain sebagainya. Tetapi karena tanpa iman, maka balasan kebaikan di dunia, sukses, sehat, lancar usahanya. Yang beriman mendapatkan 2 kali, yakni di dunia dapat dan di akhirat pun dapat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan bagi kita untuk menitipkan harta itu sedikit ataupun harta itu banyak. Di mana itu? Di tangan anak yatim, orang-orang miskin, pembangunan masjid, musola, bangun jalan, rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, keluarga yang menderita kesulitan hidup, dan lain sebagainya. Semua itu adalah jalan menitipkan harta yang kelak akan kita ambil di akhirat kelak. Karena harta itu dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah, lupa akan hak Allah, dan lupa akan kewajiban kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalai itu bukan sekedar lupa sholat dan bersedekah, tetapi dapat merusak hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak, lalai pada menyantuni anak yatim piatu, membantu orang-orang miskin. Kenapa? Karena takut terkurasnya harta menjadi terkuras, harta menjadi berkurang. Nah, pada ayat lanjutannya dikatakan bahwa karena begitu dahsyatnya amal sedekah, nah apa keinginan orang yang sudah meninggal setelah tahu akan gelapnya kubur, menyaksikan siksa dan nikmat kubur, ia mohon satu kepada Allah. Pada ayat berikutnya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Apa yang diminta? Tundalah kematianku, kembalikan aku dari kubur ini supaya aku bisa bersedekah, bukan untuk sholat rajin, baca Quran, berpuasa, berhaji, dan lain sebagainya. Kenapa ia minta pulang? Karena ia ingin bersedekah kembali. Karena tahu begitu dahsyatnya amal sedekah ini, supaya hartaku yang masih tersimpan aku habiskan untuk di jalanmu. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari satu pintu surga, namanya yaitu babu sedekah. Sedekah dapat menyelamatkan seseorang dari kematian mendadak, kematian buruk, kecelakaan, bahkan sedekah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Lalu berikutnya yaitu saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Menasihati untuk kebenaran tidak untuk merusak, tidak untuk menimbulkan fitnah, tidak untuk memicu pertengkaran dan permusuhan, tetapi menasihati untuk kembali ke jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang beramal soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Berikutnya yaitu saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Mengajak orang yang dalam keadaan galau mendapat ujian dari Allah, maka menjadi kewajiban kita pula untuk membimbing mereka untuk mendapatkan ketenangan dengan menghadapi situasi ini dengan penuh kesabaran. Ingatlah hamba-hamba Allah, perjalanan hidup kita menuju ke pintu kubur, lambat atau cepat kita pasti akan menghadapinya. Manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita sehat dan masih menikmati hidup di dunia ini. Sesungguhnya Allah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menimbang-nimbang diri, kesempatan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Maka tingkatkanlah iman dan amal soleh kita. Gunakan waktu untuk mengajak orang untuk berbuat pada kebaikan, dan luangkan waktu untuk menasihati saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan perhatian di saat ia mengalami suatu ujian dari Allah. Itulah amal-amal yang akan menjadikan selamat dari waktu yang disediakan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang hidup kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.